Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanesti Marwa. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Adapun saya di sini akan menjawab beberapa soal, yaitu untuk memenuhi mata kuliah dari Oseanografi, yaitu dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Julfahmi, MSI. Adapun pertanyaan pertama yaitu, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia, kenapa nelayannya belum sejahtera? Yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan nelayan di Indonesia masih belum sejahtera. Di antaranya karena nelayan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dilihat dari indikator sosial ke ekonomi, nelayan masih rentan dalam siklus kemiskinan. Kemudian, sehingga peran kebijakan pemerintah sangatlah besar dalam penggunaan masalah ini. Kemudian, nelayan Indonesia masih menggunakan alat tangkap ikan sederhana, belum dilengkapi dengan alat bantu modern seperti GPS. Dan hal ini masih diperparah dengan pengetahuan para nelayan di Indonesia yang masih kurang. Mereka hanya belajar lewat pengalaman saja, sehingga kurangnya memahami keadaan perairan. Ada 3 penyebab nelayan RI miskin. Yang pertama yaitu ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan, di mana dari 2,8 juta nelayan kecil di Indonesia, 90% hanya membawa pulang rata-rata 2 kg per harinya. Yang kedua yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dasar keluarga nelayan dan petambak, seperti para nelayan di kawasan Merunda, Jakarta Utara. Yang ketiga yaitu kuatnya arus liberalisasi, di mana pada akhir 2015 Indonesia akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, dan komoditas perikanan telah menjadi satu dari 12 sektor prioritas pasar tunggal tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia, kenapa komunitas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang hasil tangkapannya lebih sedikit? Karena sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sumber penghasil devisa Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu pilar dalam pengelolaan sumber daya. Salah satu indikator penguat daya saing produk perikanan dan kelautan Indonesia adalah meningkatkannya nilai ekspor tahun 2018 dibanding dengan 2017. Adapun penyebab tertinggalnya ekspor Indonesia ini merupakan imbas dari nilai ekspor barang manufaktur Indonesia yang masih di bawah Malaysia dan Vietnam. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu, kenapa industri pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Yaitu karena ada beberapa hal setelah dilontarkannya. Karena mendengar keluhan dari berbagai usaha seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Lebih dari 52% industri pengolahan masih terdapat di Pulau Jawa, sementara potensi lainnya baik di Sulawesi, Kalimantan, Papua ini masih di bawah 10%. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Mengapa mayoritas armada tangkapan Indonesia berukuran kecil, sedangkan wilayah tangkapan ikan sangat luas? Di mana perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia. Setidaknya dapat dilihat dari 3 peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan, khususnya protein hewani, dan penyediaan lapangan kerja. Adapun status pembangunan perikanan tangkap menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui sebagai ukuran capaian pembangunan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir atau yang kelima. Mengapa lautan Indonesia menjadi sasaran tangkapan ikan nelayan asing?
Dikarenakan perairan Indonesia merupakan area lalu lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi, seperti pada ikan tuna, di mana di pihak lain stok ikan di Vietnam menurun sehingga mereka kerap terlihat sedang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Adapun ada beberapa cara agar kekayaan laut Indonesia terjaga, yaitu salah satunya memperkuat pengawasan laut di bagian wilayah perbatasan Indonesia. Sekian penjelasan jawaban dari materi pengantar oseanografi dari saya. Jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.